Literasi. Baik lagi nih sama aku, Vidya Tinugraini dari SMA Negeri 1 Tangerang. Hari ini aku bakal mereview salah satu buku favorit aku yang udah aku baca dari lama banget. Judulnya Luka Cita. Sebelum kita masuk ke isinya, dan ini buku tentang apa sih, kita harus tahu dulu penulis dari buku ini. Penulis dari buku ini adalah Valerie Patkar. Mungkin teman-teman udah pernah nih baca buku-buku Valerie Patkar yang lain, kayak Serangkai ataupun Nonversation. Nah, salah satu yang aku pegang ini juga merupakan karyanya Valerie Patkar, yaitu Luka Cita. Buku ini memiliki dimensi 19 kali 13 dengan tebal 448 halaman dan berat kurang lebih 400 gram. Memang buku ini kurang kompak kalau teman-teman mau bawa-bawa traveling karena dia cukup tebal. Nah, buku ini itu diterbitkan di tahun 2021 dan yang aku punya ini adalah cetakan ke-6. Sebelumnya kita harus bahas dulu nih tentang cover buku ini yang menurut aku menarik banget. Cover buku ini adalah tipe cover yang bisa dibuka seperti ini. Nah, di dalam sini itu ada kartu dari dua tokoh utamanya. Nah, mari kita masuk nih ke isi bukunya. Teman-teman bisa lihat sendiri dari judulnya. Luka Cita, untuk orang-orang yang terluka karena cita-cita. Emang ada ya orang yang bisa terluka karena cita-cita? Jawabannya ada banget. Buku ini menceritakan tentang Javier dan juga Utara. Keduanya terluka karena cita-cita. Yang dulu Utara nih awalnya pemain catur, ujung-ujungnya jadi budak korporat di salah satu startup yang namanya Pengantara. Punyanya Javier. Dan buku ini benar-benar kerasa deket banget nih sama aku. Sama kita, sama siswa-siswi Indonesia yang sering banget dapat permasalahan di mana kadang hidup berubah aja 180 derajat dari sebelumnya. Mungkin teman-teman milenial ataupun generasi-generasi sebelumnya juga sering banget mengalami permasalahan seperti ini, di mana hidupnya tuh bisa berubah 180 derajat dan bingung harus ngapain. Itu juga yang dialami sama karakter di sini. Cuman penyelesaian masalah di buku ini baik banget, di mana orang-orang yang ada di sini tidak memilih menyerah dan menggantungkan mimpinya begitu saja. Utara dan Javier tetap menjalani hidupnya layaknya manusia normal walaupun hidupnya ini udah berubah 180 derajat. Untuk siswa-siswi di Indonesia, terutama aku nih yang udah baca buku ini, itu kerasa relatable. Kadang kalau misalnya ada masalah sedikit, aku langsung bingung, ini harus ngapain ya? Kalau misalnya hidupku tiba-tiba berubah dan ada kejadian yang aku sama sekali nggak pengen itu ada di hidupku, tapi kejadian, itu benar-benar mikir, kayak, ini harus diapain? Apakah hidupnya harus sudah selesai aja nih di sini? Tapi ternyata enggak, teman-teman. Setiap orang punya kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan seterusnya untuk tetap menjalani hidupnya dan menggali potensi yang mereka miliki untuk mencapai mimpi-mimpi yang lain. Karena orang itu nggak boleh bermimpi hanya satu. Kita harus mempunyai mimpi-mimpi yang lain. Kita harus bermimpi setinggi awan. Seenggaknya kalau kita jatuh, kita tetap di langit dan kita tetap bisa menggapai hal-hal lain. Itu yang benar-benar disampaikan di buku ini. Buku ini juga memiliki gaya bahasa yang menarik banget. Teman-teman bisa lihat dari dialog-dialognya. Benar-benar kerasa deket nih sama siswa-siswi kayak kita. Benar-benar kerasa kalau misalnya buku ini diciptakan untuk menggait kita, untuk mengerti perasaan yang mereka miliki di buku ini, tapi juga mengerti perasaan kita sendiri. Karena di buku ini, tokoh-tokohnya itu benar-benar mencerminkan cinta diri sendiri yang besar banget. Javier dan Utara di sini yang walaupun sudah gagal terus-menerus, tetap memiliki pemikiran untuk cinta diri sendiri. Karena itu adalah fondasi utama mereka untuk keluar dari sini. Karakter-karakter yang ada di sini juga disampaikan dengan baik nih. Ada Javier dan juga Utara yang digambarkan berbeda. Javier ini digambarkan sebagai orang yang idealis, sementara Utara dari sudut pandang saya merupakan orang yang realistis. Tapi mereka tetap bisa menjalani hidupnya setelah kejadian-kejadian yang mereka alami. Dan buat teman-teman yang lain yang udah pernah baca buku ini, boleh share pengalamannya baca buku ini. Sekian aja dari aku, teman-teman.